Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Haris Irfan Erlangga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengolahan data serupak ya. Oke, ya kita mulai saja langsung, dimana mungkin teman-teman sudah pada tahu ya survei serupak itu apa. Serupak sendiri adalah software untuk pemodelan atau perencanaan tambang, dimana software ini berasal dari Australia ya. Software serupak ini software sejenisnya itu ada, mungkin ada kalau di batubara ada Microman atau Manscape atau mungkin juga Vulkan ya. Kalau ini serupak. Kalau serupak ini lebih condong ke biji ya, tambang biji. Adapun untuk batubara itu biasanya menggunakan Manscape. Di serupak ini fitur utamanya itu yang pertama ada untuk pemodelan geologi ya. Bisa di serupak ini bisa untuk digunakan untuk pemodelan geologi endapan secara 3 dimensi. Kemudian bisa juga untuk desain pit, kemudian untuk perencanaan tambang seperti misal kemiringan lerengnya, ataupun digunakan untuk schedule penambangan atau scheduling. Kemudian bisa juga digunakan untuk analisis data geologi seperti untuk mengestimasikan volume suatu cadangan. Di serupak ini sebelum memulai pengolahan data serupak itu yang pertama kali adalah kita olah data geological database ya, atau namanya adalah data bore. Inilah kita buka data bore-nya yang sudah kita dapatkan dari lapangan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari data bore. Itu ada data assay, data kolar, data litho atau litologi, kemudian data survei, dan ini ada data topografi ya. Kemudian data assay ini kita buka dulu ya. Nah, ini dia data assay. Data assay ini kita lihat ada kolomnya, di kolom pertama itu ada hole ID, kemudian SEM ID, itu ada depth from, depth to, itu kemudian ada ini ya, quality ada NI, CO, FE, SI, MGO. Oh ya, perlu diketahui teman-teman, ini data bore pada pertambangan nikel laterite ya. Itu ada unsur Ni, Co, Fe, SiO2 dan MgO. Ini merupakan data assay. Kemudian yang selanjutnya adalah data, kita lihat ada data kolar. Kita buka data kolar. Ini dia. Nah, di data kolar ini itu berisi yang kolom pertama ada hole ID. Hole ID ini kode data bore ya teman-teman. Ada banyak sekali. Kemudian kolom kedua itu ada Y, YX, kemudian Z, kemudian depth atau kedalamannya. Dimana kenapa ini bukan XYZ, namun di sini adalah YXZ. Jadi begini ya teman-teman. Kalau di serupak itu kenapa Y dulu? Karena di serupak yang dibaca adalah Y-nya dulu atau northingnya dulu. Kemudian baru estingnya, dimana X-nya ini, koordinat X. Jadi Y-nya dulu baru X-nya ya. Kemudian baru Z, kemudian kedalaman. Jadi begitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke data assay, data litologi. Baiklah, di sini ada data litologi, ada data sama seperti yang tadi. Kolom pertama ada data bore, kode bore, kemudian sampel, data sampelnya, kemudian depth from, depth to, litho. Nah, jadi ini kita lihat dulu di data assay tadi ya. Nah, jadi dari awalnya dari sini ya. Ini kode bore, misalkan kode pertama itu ada C170887. Ini maksudnya depth from 0, ini maksudnya dari kedalaman 0. Belum ada dari titik awal bor hingga kedalaman 1. Oh ya, jadi ini di sini perhitungannya ada per 1 meter ya teman-teman. Per 1 meter dari kedalaman 0 hingga 1. Nah, kemudian selanjutnya ada kedalaman 1 hingga ke 2, 2 ke 3, dan selanjutnya sampai ke kedalaman maksimal berapa ini.
Kita lihat dulu ya teman-teman. Kayaknya paling dalam ada 25 meter ya, 29. Oke, baiklah. Ini darah depth from, ini depth to. Nah, kemudian ini quality-nya ya teman-teman, atau kadarnya. Kita ada NI, CO, FE, SI, NGO. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data litologi ya. Nah, dari data litologi ini kita ini yang menentukan bukan kita ya teman, maksudnya bukan dari desainnya, dari desainer bukan. Ini desainnya dari geologis. Jadi kapan ini dibilang waste, kapan dibilang ore, jadi begini ya. Nanti geologis akan menentukan apakah dia waste atau ore dilihat dari COG-nya ya teman-teman. Dari COG apabila nanti kita lihat kembali, kita balik lagi ke ini ya, ASAI. Nah, misalnya di sini NI. Nah, NI-nya berapa di sini? NI-nya 0,5 nih. 0,5 di sini, kita buka lagi litologi ya. Nah, 0,5 ini termasuk waste ya. Kemudian kapan dia dibilang ore? 11, kedalaman 11 ini ya. Nah, kalau dalam 11 ini NI-nya udah 1,65, berarti di atas 165 ke atas itu sudah termasuk ore ya teman. Dalam artian COG-nya bisa dibilang di atas 1,6 ya. Kemudian ini ada bedrock. Bedrock ini batuan dasar ya, yang batuan yang terletak di bawah nikel, di bawah lapisan ore-nya. Nah, ini ore ini nanti di tempat lain bisa disebut juga ada, kalau misalkan ini mau dipisahkan, ada ini ada saprolit, limonit. Namun bisa juga dibilang langsung ore gitu aja. Tapi ada di tempat lain nanti ada yang lebih detail lagi, ada misalkan ini limonit atau saprolit gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kita lebih buka data survei. Nah, di data survei ini ada kode bor, kode lubang bor, kemudian ada kedalaman, ada deep, ada azimuth ya. Nah, depth ini maksudnya kedalaman lubang bor, kedalamannya 20 meter. Kemudian deep ini minus 90, maksudnya apa? Ya, jadi deep ini kemiringan ya, kemiringan lubang bor. Kalau dia minus 90 itu artinya apa? Artinya adalah dia vertikal ke bawah ya teman-teman. Nah, adapun nanti kalau misalkan di sini 0, berarti dia lubang bornya horizontal atau mendatar begitu ya. Kemudian kalau dia positif 90, itu artinya adalah dia ke atas ngebornya. Ini biasanya tidak ada kecuali di underground ya, ngebor ke atas, tapi kayaknya jarang sih ngebor ke atas gitu ya. Tapi kalaupun ada itu di underground. Jadi begitu ya teman. Kemudian ada azimuth atau arah bor 0 karena dia mengarah ke bawah ya, bukan mengarah ke utara atau ke selatan atau ini. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman. Jadi data-data ini formatnya udah CSV ya, formatnya CSV. Data-data ini tidak boleh dibalik-balik ya teman-teman ya, tidak boleh dibalik-balik, tidak boleh dirubah-rubah, tetap seperti ini saja. Nanti karena apa? Karena nanti kalau kita salah merubahnya nanti malah ke-reject dia atau tidak terbaca di softwarenya. Kemudian kita lihat dulu dari ke masing-masing data ini apakah dia sudah sama urutannya. Kita pastikan sama ya, karena kalau tidak sama nanti bisa ke-reject datanya. Misalkan mana ya? Data color dan data survei ya, samakan, kita pastikan sama ya. Kita lihat, nah ini kan ada di kolom 2, ini kolom 2 ada C170087. Oke, udah sama ya. Ini kode bornya udah sama, 887, di sini 887 juga. Oke. Kemudian dari data lainnya, litologi juga demikian, cocokkan juga harus sama ya teman-teman ya. C mana ini? Nah ini ya, C17887. Oke, sudah sama. Oke, jadi
Perlu dilihat ya teman-teman. Nanti ada di mana dia salah laptop yang tidak bisa membaca data CFC secara sempurna ya. Jadi, nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi jangan kaget nanti ada komputer yang ini ya, tabelnya terlihat berantakan begitu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman. Ini walaupun seperti ini nggak usah dirubah-rubah ya. Karena apa, nanti malah kalau terubah terus dia salah memindahkan data, kita malah terreject datanya. Jadi biarkan seperti ini saja. Hanya saja nanti teman-teman kalau mau sekedar membaca, mengecek dan semisalnya, nanti teman-teman bisa lakukan cara seperti ini teman-teman. Misalnya saya contohkan, kita klik dulu kolom paling pertama ya teman-teman. Kolom paling pertama kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke menu data. Nah, baru kita masuk ke tools text to column gitu ya. Nah, kemudian kita pilih delimited, kita next. Nah, kemudian kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu pemisahnya tuh apa di sini. Maaf ya, kita cancel dulu saja. Kita lihat dulu pemisahnya di sini koma ya teman-teman. Ini koma ya, X, koma Z, koma dep gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi pemisahnya itu koma ya. Kita kembali coba lagi, data, text to column, delimited. Nah, karena tadi pemisahnya koma, maka di sini kita checklist komanya, gitu ya. Checklist, kemudian kita next. Ini kita langsung finish saja. Nah, jadi mudah terbaca ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk sekedar merapikan, ini untuk sekedar untuk memudahkan kita dalam mengecek saja ya teman-teman. Adapun kalau untuk disimpan ini jangan sih sebenarnya. Nanti kalau mau memperbaiki jangan dari sini ya teman, dari di pengaturannya nanti ada caranya begitu ya. Adapun kalau yang cara ini text to column-nya untuk memudahkan kita saja nanti untuk pengecekannya. Misalkan untuk membaca y-nya berapa sih? Nah, kalau kita kayak gini kan mudah ya membacanya. Atau depth-nya kedalamannya berapa? Di lubang bor sekian misalnya. Mudah. Kalau kita datanya seperti tadi, itu susah ya teman-teman ya bacanya. Nah, adapun untuk merubah atau memperbaiki data Excel yang berantakan itu kenapa dia berantakan? Karena mungkin saja Microsoft Word atau Microsoft Excel yang kita gunakan itu tidak sinkron dengan Windows yang kita gunakan begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya lebih baik kita bawa ke tukang komputer saja yang lebih paham ya. Adapun sebelum kita bawa komputer, kita coba dulu cara kita ya. Kita coba dulu, kita coba rubah bahasanya. Jadi kita ke menu dan kita pilih option ya. Kita pilih option. Nah, kita rubah bahasanya di sini. Kita rubah. Nah, ini sebenarnya harusnya bisa ya teman-teman. Soalnya saya punya teman, laptopnya sama kayak punya saya, ininya masalahnya sama. Kemudian beliau mengubahnya dengan English Australia, teman-teman. Dirubah dengan English Australia, kemudian set as prefer, kemudian di OK. Nah, ini bisa punya dia, di refresh kemudian dibuka lagi bisa. Adapun punya saya ini nggak tahu kenapa nggak bisa, mungkin ada masalah lainnya. Nah, itu harus dibawa ke IT mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang paham di sini bisa tulis di kolom komentar ya, bagaimana cara memperbaikinya. Oke, kita abaikan saja. Nah, data seperti ini pun tidak perlu dirapin, nggak apa-apa teman-teman. Kita langsung impor ke surpaknya. Surpaknya pun masih bisa membacanya. Saya sudah coba soal, dan itu tidak ada masalah sama sekali. Oke, baiklah. Kita masuk ke teman-teman, kita sekarang coba ini ya, buka di surpaknya. Nah, ini merupakan tampilan awal daripada surpak. Kalau saya punya saya ini versi 651. Adapun nanti teman-teman kalau ada yang pakai 632 atau yang selainnya itu nggak masalah ya, sama aja, nggak ada yang beda jauh. Mungkin ada sedikit tampilan yang berbeda, tapi nggak masalah, itu nggak ngaruh. Nah, ini kita lihat di sini ada menu ya, ada menu file, edit, create, display, view dan seterusnya. Ini menu bar ya.
Kemudian di bawahnya ada toolbar. Nah, ada toolbar. Ini banyak ya di sini. Ada reset grafik, ada undo, redo, semuanya ada di sini ya. Nanti teman-teman juga bisa menambahkannya di sini ya. Dengan klik kanan toolbar. Nah, toolbar mana yang perlu teman-teman mau gunakan tinggal di checklist saja ya. Misalkan saya mau menampilkan database. Nah, di sini keluar nanti. Apalagi misalnya di sini apa ya, misalkan plansnya kita buat. Nah, nanti muncul ya. Tinggal kita drag saja di sini, misalkan kita rapikan, kita naikkan, kita turunkan, dan ya, pokoknya yang menurut teman-teman tampilannya rapi bagaimana begitulah ya. Nah, ini toolbar kita munculkan. Nah, kemudian di sini ada navigator teman-teman. Nah, ini disebut juga dengan Windows Directory. Nah, di sini isinya adalah folder-folder yang akan kita gunakan nantinya untuk mengimpor data yang sudah kita dapatkan ya. Kemudian di bawahnya ini ada graphic layer, Windows layer ya teman-teman. Ini ada layer-layer nanti muncul kalau kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada layar utama, ini ada Windows grafik, tampilan data-data yang kita tampilkan nanti tampil di sini ya, visualisasinya. Kemudian ini ada XYZ teman-teman, XYZ. Nah, kalau kita drag ini berubah deh. Nah, ini apa sih fungsinya? Fungsinya untuk menunjukkan arah kursor kita teman-teman. Nah, menunjukkan arah kursor gitu ya. Kemudian di bawahnya ada command Windows. Nah, ini command Windows ya. Nah, kalau di sini teman-teman ada tulisannya using local license, berarti software sudah running ya teman-teman, sudah bisa digunakan. Kemudian, nah di sini ada kotak-kotak kecil ya, ada str. Str maksudnya apa? Maksudnya adalah string. Nah, kode string. Jadi di surpak itu pakai string ya. String, point. Nah, kalau di string surpak itu stringnya adalah 1 sampai 99 maksimalnya. Nah, fungsinya apa sih string itu? Jadi nanti teman-teman misalkan buat garis ya, buat plan bidang misalnya. Nah, ini stringnya 1 kan. Nah, string 1 kita buat dulu garisnya. Create a new point using the mouse. Kita buat dari mouse. Nah, kita klik. Nah, gitu ya. Misalkan sudah, kita close. Nah, close ya. Kita tutup garisnya. Salah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini string 1 teman-teman. Nah, adapun nanti kalau teman-teman mau diganti ke string ketiga atau kelima atau kedua, misalnya kita buat kelima ya. Nah, kita buat lagi plainnya. Pasti berbeda teman-teman. Kita buat bidangnya ya. Nah, warna hijau dia. Nanti bisa dirubah-rubah, misal ke string 5 warnanya mau apa itu tergantung selera teman-teman, nanti bisa dirubah ya. Mau merah, mau hijau, mau kuning. Untuk sekedar memudahkan kita saja sebenarnya. Kita tutup. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalau stringnya beda, maka garisnya beda teman. Misal, adapun kalau stringnya sama ya warnanya sama, putih dengan putih, hijau. Kalau hijau berarti ini string 5 begitu ya. String ini gunanya memudahkan kita saja teman-teman. Jadi misalkan nanti pengeditan kalau stringnya sama nanti merepotkan ya. Apalagi nanti desain kan banyak string banyak garis itu, dan string-stringnya apa? Maksudnya garis-garis itu ada yang kita perlukan, ada yang tidak ya. Nah, kalau dia stringnya berbeda, maka akan lebih mudah. Adapun kalau stringnya sama akan lebih susah. Sebenarnya bisa saja walaupun stringnya sama, nanti bisa ada toolbar sendiri ya untuk break namanya. Nanti kita mungkin akan pelajari juga. Kita break, nah nanti bisa dihapus tuh atau di rename, di nomor ulangkan ininya, ganti string. Misalkan string 5 dijadikan string 1 bisa itu ya. Di surpak bisa. Oke, mungkin gitu dulu ya teman-teman. Perlu kita ketahui ya teman-teman. Jadi di sini kami bukan bermaksud menggurui, ini hanya saja saya berusaha untuk mendokumentasikan apa yang sudah saya pelajari supaya apa? Supaya saya tidak lupa ya teman-teman. Jadi sini sifatnya belajar ya, belajar bersama. Jadi artinya apa? Artinya kalau teman-teman punya pendapat baru, pendapat lain yang
sekiranya ini saya ada yang salah dalam menyampaikan, nggak apa-apa teman-teman tegur lewat kolom komentar ya, misalkan ada yang salah dalam saya tadi menjelaskannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Ikuti terus videonya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.